Baik, salam semuanya. Shalom. Taike kaleo hobo, ho Oh. jinjia ho. Lewat syak kalau taike walang kilai, saya mengajak semua kita bangkit berdiri. Segala puji syukur kita hari ini boleh berkumpul bersama-sama untuk boleh datang memuji menyembah Dia. Izinkan saya bertanya berapa banyak saudara yang sungguh-sungguh datang di tempat ini memang untuk mau memuji menyembah Tuhan. Boleh angkat tangan? Haleluya, haleluya. Biarlah dengan segenap hati jiwa roh kita datang memuji Dia. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan setiap nyanyian syukur bagi Dia. Mari kita berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Syukur bagi Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah. Bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sama-sama katakan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Puji-pujian umat-umat-Nya ya Tuhan.
Kami bersyukur di dalam tangan-Mu ya Aba. Kami mau bersorak-sorai bagi-Mu. Kami mau menaikkan setiap ucapan syukur, menaikkan setiap mazmur bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di tempat ini kami hadir. Satu hal kerinduan kami ya Aba. Kami mau mempersembahkan setiap dupa doa kami di hadapan. Setiap pujian penyembahan kami kiranya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Dari awal hingga akhir ibadah ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, dan datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita datang mencari wajah Tuhan hadir di bait kudusnya. Kehadirannya, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan
penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kehadiran-Mu Tuhan, Mari bukakan terima kasih ya Tuhan. Kaulah Raja, Kaulah Tuhan kami, segalanya bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya pujian kami Tuhan, kami bawakan di hadapan-Mu. Menjadi kesukaan dan keindahan bagi-Mu ya Allah. Itulah yang kami rindukan ya Yesus. Haleluya.
bagi nama-Mu, segala hormat bagi nama-Mu. Mari berikan segala hormat kemuliaan bagi Dia. Berikan cinta dan hatimu bagi Dia. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bukan setiap fasih lidah kami Tuhan. Namun biarlah setiap pujian itu hanya bagi-Mu. Kemuliaan naik di hadapan-Mu ya Aba. Biarlah setiap penyembahan kami naik di hadapan-Mu. Hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan.
Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau gunung batu kami, Engkau kota benteng kami. Engkau perlindungan yang ajaib ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau ya Abang. Kami bersyukur memiliki Engkau Yesus yang ajaib. Biarlah setiap iman kami boleh berjalan. Biarlah setiap iman kami di dalam pengharapan berjalan di dalam Engkau ya Abang. Apa yang tidak pernah kami lihat, amin, kami boleh menyatakan Tuhan. Setiap bukti daripada segala yang tidak kami lihat, tapi dasar daripada segala apa yang kami harapkan. Kami percaya Tuhan, iman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara yang hebat ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di tempat ini Tuhan, kami mau memuji-muji Engkau. Kami mau meninggi-ninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau mengagung-agungkan Engkau ya Aba. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap saudara yang siap untuk memuji Dia, kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Berapa banyak saudara adalah anak-anak Tuhan? Saya percaya semuanya di sini adalah anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Kita dipilih Tuhan untuk menjadi umat pemenang. Amin. Kita Amin. pasti menang. Amin. Asalkan kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Biar pujian ini menjadi iman bagi saudara dan saya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Sama-sama katakan. Bersama Roh-Mu, Katakan dengan pasti. ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Kau takkan biarkan kami dalam pencobaan Tuhan. Pencobaan Melebihi kekuatan-Mu. melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu. Bersama Roh-Mu, Kami pasti menang Tuhan. ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi Sama-sama, tepuk tangan di atas kepala. nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan.
dalam setiap puji-pujian, biarlah kita menggentarkan surga. Amin. Biarlah di dalam setiap puji-pujian kita dengan segenap hati kita membukakan pintu surga. Karena Tuhan bertata di atas setiap puji-pujian. Amin. Amin. Haleluya. Dengan segenap semangat puji-pujian dinaikkan bagi Dia. Wow. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata Dari generasi ke generasi. dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Segala bukti-Mu ya Tuhan nyata. Janji-Mu yang ajaib Tuhan. Sama-sama kita katakan. Bukti karya-Mu nyata Dari hari ke hari. dari hari ke hari. Besar cinta-Mu. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat Sama baik. kita angkat kedua tangan kita katakan. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Jemaat saja naikkan. Haleluya. Tuhan kita baik. Kita berani berkata bahwa Tuhan kita baik karena Dia sungguh baik. Amin. Sampai hari ini kita boleh ada itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berjalan di dalam Tuhan. Semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kokoh. Amin. Amin. Haleluya. Kita belajar untuk menggenapkan akan setiap firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Sungguh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Karena cinta-Mu Tuhan. Bagi setiap umat. Kami bukakan segenap hati kami. Izinkan Engkau masuk memenuhi kami. Biarlah kami bersandar di dalam tangan-Mu ya Aba. Untuk menyenangkan Engkau.
tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, kami memujimu. Ku selalu pujimu, menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua mari kita bangkit berdiri. ku selalu pujimu, Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, Mari kita sembah Dia. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima Haleluya. semua Yes, Lord. pujian, kemuliaan Haleluya. hanya Bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Sebab Dia Allah yang layak menerima setiap pujian penyembahan kita. Karena Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang hidup dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami sanjung, kami muliakan. Sebab Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang senantiasa ada bersama dengan kami. Itu Engkau buktikan Tuhan sampai hari ini. Kami masih tetap dalam keadaan sehat. Kami masih tetap boleh bernapas Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu yang Kau limpahkan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sore malam hari ini Tuhan kami boleh bersekutu dalam rumah-Mu di tempat ini. Biarlah setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan menyenangkan hati-Mu. Kami izinkan Tuhan, kalau sebentar kami juga mau belajar firman-Mu. Biarlah firman meneguhkan, biarlah firman-Mu yang membawa kami kepada kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Berkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Berikan kami hati dan telinga seorang murid ya Tuhan. Sehingga waktu kebenaran firman ditaburkan, waktu kebenaran firman Tuhan disampaikan, kami boleh menerima firman-Mu, bahkan kami boleh hidup di dalamnya. Bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan sembunyikan di bawah kaki salib-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang terus disanjung tinggi, dimuliakan. Biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Yang siap sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini juga Tuhan memelihara kita. Bapak Ibu, melalui kesempatan ini saya ingin terus mengingatkan kepada seluruh jemaat GB Mandarin Binjai untuk tetap melakukan prokes, yaitu protokol kesehatan ya Bapak Ibu, jangan lengah ya. Walaupun kita sepertinya melihat adem ayem, tapi sesungguhnya virus ini tetap ada Bapak Ibu. Saya tidak menakuti tapi memberikan waspada kepada kita semua. Oleh karena itu kami menghimbau kita semua wajib prokes. Prokesnya bukan hanya di gereja Bapak Ibu. Ada banyak orang salah berpikir, oh yang penting ke gereja prokes karena selalu diingatin. Bapak Ibu dan saya di gereja ini hanya 2 jam. Kecuali saya karena saya tinggal di pastori.
Nah Bapak Ibu yang hanya ke gereja 2 jam, jangan sampai di gereja Bapak Ibu sudah melakukan prokes, tapi di luar waktu aktivitas Bapak Ibu mungkin ke kantor, mungkin ke toko, atau beraktivitas lainnya Bapak Ibu tidak menggunakan masker. Jadi kami himbau dengan sangat seluruh jemaat GB Mandarin Binjai, bahkan seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir tempat ini, mendengar himbauan ini untuk tetap memakai masker dalam segala aktivitas. Tetap jaga jarak, tetap cuci tangan. Amin. Supaya kita semua sehat, kita semua terhindar dari segala virus yang ada, dan kita boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini adalah minggu keempat di bulan Februari, atau minggu terakhir Bapak Ibu. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan tetap menyertai kita. Kita bersyukur sampai detik ini kita ada di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu keempat ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang keluarga. Yang saya berikan tema yaitu Beloved Family, atau keluarga yang terkasih, atau keluarga yang dikasihi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi pagi saya sudah menyampaikan tentang suami, seorang suami. Ya, secara singkat saya sampaikan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga mendapat gambaran. Kalau tadi pagi berbicara khusus kepada suami, maka sore ini saya akan berbicara khusus kepada istri. Tapi Bapak Ibu yang datang atau Bapak-bapak yang datang jangan kecewa hati, karena ini tetap berkaitan satu dengan yang lainnya. Ya, cuma tadi pagi saya bicara tentang suami. Karena di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 24 berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi Bapak Ibu kalau sudah memutuskan untuk berkeluarga, maka secara otomatis Bapak Ibu sudah menaikkan kontrak. Kontraknya ada pintu masuk, tidak ada pintu keluar. Bapak Ibu tidak lagi bisa berkata, Pak saya ingin kontrak hanya 2 tahun, hanya waktu senang, waktu nggak senang saya mau pisah. Nggak bisa Bapak Ibu. Jadi kalau sudah menandatangani kontrak dalam pernikahan, saya pakai bahasa kontrak, mohon maaf, atau kita sudah dalam pemberkatan nikah kudus, maka Bapak Ibu sudah menandatangani bahwa Bapak Ibu siap menjadi suami bagi seorang istri. Ya, siapakah suami itu? Suami itu adalah yang pasti seorang laki-laki. Jadi Bapak Ibu kalau dengar di luar ada laki-laki kawin sama laki-laki, berarti itu bukan orang percaya. Karena orang percaya harus pegang kebenaran ini. Hanya laki-laki yang bisa jadi suami. Siapakah suami? Suami adalah seorang kepala dari istri dan keluarganya. Dia adalah kepala. Dia bukan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi dia bertanggung jawab atas istri dan keluarganya. Siapakah suami? Suami adalah seorang imam. Dia bukan hanya bertanggung jawab dalam hal materi, dalam hal kekayaan, dalam hal duniawi, tapi dia juga bertanggung jawab secara khusus kepada istri dan anaknya untuk dekat kepada Tuhan. Kalau ada orang percaya, ada orang Kristen, ngakunya Kristen sebagai seorang suami, tapi tidak pernah membawa istrinya kepada Tuhan, tidak pernah membawa anak-anaknya kepada Tuhan, tidak pernah membawa keluarga besarnya kepada Tuhan, dipertanyakan. Apakah benar dia menjadi seorang suami menurut firman Tuhan? Karena Alkitab mengajarkan kepada kita, seorang suami dia bukan hanya menjadi kepala dalam hal-hal duniawi, tapi dia juga menjadi kepala atau menjadi imam dalam hal rohani. Ya, lanjut Bapak Ibu. Nah, tanggung jawab yang pertama, dia harus mengasihi. Suami harus mengasihi. Kalau suami yang ringan tangan, dipertanyakan. Benarkah suaminya sudah mengenal Tuhan? Walaupun dia rajin ke gereja, kalau ringan tangan harus dipertanyakan. Yang kedua, seorang suami bertanggung jawab tentang apa lagi? Korban, berkorban. Seperti Kristus berkorban buat jemaat, begitulah seorang suami. Jangan hanya nuntut, dan nuntut, tapi dia tidak melakukan bagiannya. Dia harus berani berkorban. Berkorban harga diri mungkin, berkorban kedudukan mungkin, berkorban kenyamanan mungkin. Tapi karena dia adalah seorang suami di dalam Tuhan, maka dia harus berani berkorban untuk istri dan anak-anaknya. Jangan sampai gara-gara harga diri dia lebih memilih membiarkan istri dan anaknya atau keluarga besarnya tidak datang kepada Tuhan, tetapi dia lebih jaga harga dirinya. Kristus tidak menjaga harga dirinya, Yesus tidak menjaga statusnya sebagai seorang rabi, guru, sebagai seorang imam. Ia mati di kayu salib, berkorban untuk apa? Jemaat, semua orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang suami, gambarannya adalah sebagai Kristus.
Lanjut. Tanggung jawab sebagai seorang suami. Seorang suami wajib atau harus bersatu dengan istrinya. Bukan dengan istri tetangga, istri teman, istri saudara, atau istri-istri yang lain. Hanya satu istrinya. Bapak-bapak, jangan pernah terlintas dalam pikiranmu, hatimu, dalam niatmu, dalam perasaanmu, ingin punya istri kedua dan ketiga. Haram hukumnya. Dan itu adalah dosa kekejian terbesar di hadapan Tuhan. Camkan itu baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan malam hari ini kita akan bicara tentang istri. Boleh ditampilkan slide tentang istri. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam suami tadi kita sudah mengenal ada 3 hal yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang suami, maka istri lebih panjang. Saya berharap waktu saya cepat sampai, karena ternyata sudah 7:30 Bapak Ibu. Nah, ada banyak perempuan berpikir menjadi seorang istri adalah hal yang mudah. Ya, ini kaum muda-mudi jangan takut, apa kan saya belum berkeluarga. Saya kan nggak perlu dengar. Muda-mudi, khususnya anak perempuan ya, atau wanita, dengar baik. Menjadi seorang istri itu tidak mudah. Jangan berpikir jadi seorang istri itu mudah. Tidak mudah. Kenapa? Karena pada saat perempuan mengambil keputusan untuk masuk dalam pernikahan kudus, maka pada saat yang sama sedang mendeklarasikan, sedang memproklamirkan, sedang menyatakan, sedang mengumumkan bahwa dia siap untuk dipimpin atau dituntun oleh suaminya. Jadi waktu saudara-saudara atau ibu-ibu atau kaum wanita mendeklarasikan untuk masuk dalam pernikahan, maka saudara sedang menyatakan kepada semua orang, baik itu keluarga besar, baik itu keluarga kecil, baik itu tetangga dan saudara. Saudara sedang menyatakan, saya siap dipimpin dan dituntun oleh suami saya. Ingat tadi, tanggung jawab suami ada mengasihi, berkorban dan bersatu. Nah, waktu dia sudah siap dituntun, maka waktu wanita sudah mendeklarasikan dirinya untuk dipimpin dan dituntun oleh Tuhan, maka garis bawahi ini, maka dari itu semua hak kebebasannya, kalau masih anak gadis kan suka-suka, mau beli apapun terserah, ya kan? Waktu anak gadis masih bisa poya-poya, jalan-jalan, senang-senang, happy-happy. Ya kan? Mau kemana pun tak ada yang peduli. Hanya orang tua. Tapi waktu kita sudah memutuskan untuk menikah, menjadi istrinya orang, maka hak kebebasan kita tidak lagi menjadi sepenuhnya. Hak kebebasan di masa muda atau belum menikah, mulai dibatasi oleh statusnya sebagai istri. Begitu mendeklarasikan, saya mau menikah, maka engkau sudah harus berkata, saya siap menanggalkan semua kebebasan saya selama masih gadis, menjadi istri yang siap dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Katakan amin. Ini penting. Banyak wanita-wanita sekarang berpikir, yang penting kan gua nikah, status saya berubah. Tapi kebebasan harus tetap sama. Kalau boleh lebih dahsyat. Maksudnya apa? Lebih dahsyat? Iya. Dulu kan nggak ada suami yang nggak ada laki-laki yang kasih uang. Sekarang, uang, sini uang. Gua mau jalan, sini. Gua mau ke mall, sini. Awas lu kalau nggak kasih, gua nggak masain. Nah kayak gitu. Salah Bapak Ibu. Ya, ibu-ibu dengar baik, kaum wanita dengar baik. Waktu engkau dan saya, bukan saya deh, saya laki-laki. Waktu ibu-ibu, kaum wanita memutuskan untuk menikah, maka hak kebebasan mulai dibatasi oleh yang namanya status istri. Siapakah istri menurut Alkitab? Nah, kita baca dulu Amsal 12 ayat 4. Kitab Amsal 12 ayat 4 firman Tuhan berkata, istri yang cakap atau istri yang baik, istri yang seharusnya adalah istri yang apa? Adalah mahkota suaminya.
Jadi istri yang cakap, istri yang hidup dalam kebenaran, istri yang selalu melakukan kebenaran, atau istri yang hidup dalam kebenaran adalah mahkota. Bapak Ibu, kita selalu bangga menerima mahkota. Jangankan mahkota, hanya menerima hadiah pun kita senang. Apalagi mahkota. Jadi istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Jadi istri-istri yang selalu membuat malu, itu katanya, kata kitab Amsal, itu seperti memberikan penyakit tulang kepada suaminya. Bapak Ibu tahu penyakit tulang itu? Orang tua paling mengerti. Kalau sudah tua usianya, sakit di mana-mana kalau sudah berkaitan dengan nyeri tulang. Waduh, kasihan. Jalan gak bisa, aktivitas susah dan segalanya. Karena nyerinya bukan di daging, tapi di dalam tulang. Mau ditaruh obat apapun, kadang-kadang tidak sampai ke tulang. Dan nyerinya itu begitu menyakitkan. Amsal menggambarkan istri yang membuat malu, itu menyakiti tulang suaminya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapakah istri menurut Alkitab? Yang pertama, istri adalah seorang penolong bagi suaminya. Jadi istri-istri penolong, bukan perongrong. Tolong dibedakan antara penolong dan perongrong. Sama-sama ada kata rongrong-rongnya, tapi berbeda maknanya. Istri itu penolong, bukan perongrong. Dengar baik, perongrong itu tiap hari keluar aja. Iya Pak, ini kayak gini Pak. Iya kayak gini Pak. Bapak gimana sih Papa gini? Tiap hari. Suami belum masuk pintu rumah pun sudah dirongrong. Udah seperti ya yang lebih gak enak lah. Ingat, istri itu penolong. Kitab Kejadian 2:18 berkata, Tuhan menciptakan seorang penolong bagi suaminya. Bukan menciptakan perongrong bagi suaminya. Jadi jelas, istri-istri adalah penolong. Amin. Masih semangat dengarnya? Pak, keras sekali Pak. Memang harus keras-keras firman Tuhan. Ya, istri itu penolong. Yang kedua, istri adalah lambang dari umat Allah. Makanya kita selalu disebut mempelai wanita bagi Kristus. Kita selalu disebut sebagai mempelai wanita. Jadi umat Allah itu adalah istri. Kita ini adalah umatnya Tuhan, adalah istrinya daripada Allah. Nah, waktu dijawantakan atau didekrilkan secara nyata live, secara konkret, secara nyata di dunia, maka istri-istri itu lambang dari umat Allah. Bagaimana kita bisa bersekutu dengan Allah kalau kita hidup dalam kenajisan? Istri-istri hidup dalam ketidakkudusan, maka itu tidak bisa bersekutu dengan Allah. Demikian juga dengan kita menjadi istri, kalau tidak hidup dalam kekudusan, tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam pimpinan Tuhan, kita tidak bisa menjadi berkat buat suami kita, bahkan buat keluarga besar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah mengetahui siapa istri menurut Alkitab, sekarang kita mau belajar tanggung jawab istri. Tanggung jawab istri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama, seorang istri harus hidup mengasihi suami dan anak-anaknya. Bapak Ibu jangan berpikir, oh tanggung jawab mengasihi hanya kaum laki-laki, kami yang penikmat kasih itu. Salah Bapak Ibu. Ibu-ibu juga harus menjadi orang yang mempelopori, yaitu kasih di tengah-tengah keluarga. Mungkin ada di antara kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah keluarga suami istri, ada suami yang tidak begitu mengasihi kita. Tapi bukan berarti kita boleh membalas suami kita dengan cara yang sama tidak mengasihi. Saya ingin katakan, semakin suamimu tidak mengasihi engkau, engkau harus semakin mengasihi dia, katakan amin. Jangan Bapak Ibu berpikir, Bapak Ibu berpikir, wah suamiku kan galak Pak. Suamiku kan gak bertanggung jawab Pak. Suamiku kan gak peduli Pak. Udahlah aku balas saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau itu kita lakukan, kita tidak sedang di dalam Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan pembalasan adalah milik Tuhan. Bagian kita adalah mengampuni dan mengasihi orang yang menyakiti kita. Termasuk suami dan keluarga kita.
Istri harus mengasihi. Seperti Titus 2 ayat 4 berkata, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Seorang istri harus mengasihi suami dan anak-anaknya. Apapun resikonya, Pak, suamiku galak, Pak. Tangannya ringan banget, Pak, bahkan kakinya lebih ringan. Saya ingin katakan, seringan apapun dia, bahkan jurus jalan di atas angin pun, engkau tetap harus mengasihi dia sebagai suami yang Tuhan percayakan menjadi bagian hidup. Pak, boleh nggak saya memilih apa pilihannya? Berpisah dengan dia. Maka waktu Bapak Ibu datang kepada saya akan tanya, siapa yang menyuruh engkau menikah dengannya? Saya, Pak, tahankan. Pak, tapi kan saya babak belur, nikmati. Pak, saya jadi sak-sak tinju, syukuri. Lah kenapa waktu pacaran nggak lihat, matanya nggak jeli? Kenapa matanya ditutup rapat sama lem? Yang penting nikmat jalan-jalan bareng. Makan tuh jalan-jalan. Waktu engkau dan saya lagi. Maaf. Waktu ibu-ibu, kaum wanita sudah memutuskan memilih seorang suami, maka engkau sudah mendeklarasikan, saya harus mengasihi suami saya, walaupun suami saya tidak baik terhadap saya. Waktu ibu-ibu sudah menyatakan, kaum wanita sudah menyatakan, dia adalah pasangan hidup saya yang Tuhan sediakan bagi saya. Maka pada saat itu engkau harus berkata, walaupun dia ringan tangan, ringan kaki, bahkan berjalan di atas angin pun, saya tetap mengasihi dia. Pak, gak bisa di setel. Oh sorry, ini bukan radio. Pak, gak bisa ditukar. Oh sorry, ini bukan perkreditan. Gak bisa tukar tambah. Jadi gimana Pak? Tahan kan? Nikmati. Selalu berkata, engkau baik Tuhan. Kau selalu baik. Aku selalu memujimu. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tanggung jawabmu tidak mudah. Alkitab berkata engkau adalah penolong. Alkitab berkata engkau adalah lambang umat Allah. Oleh karena itu, waktu engkau menghadapi seorang suami yang mungkin jauh takut akan Tuhan, engkau harus tetap mengasihi. Bahkan Alkitab berkata, mungkin karena kesalehan istrinya, sebagai seorang istri hidup dalam kesalehannya, bukan hidup dengan kepang-kepang duniawi, tapi hidup dalam kesalehannya. Siapa tahu suaminya yang lalim, suaminya yang jahat akan bertobat karena kesalehan istrinya. Mungkin suami kita jauh dari Tuhan, tapi yang paling penting, hidup kita, hidup ibu-ibu jadi berkat atau tidak. Jangan menuntut perubahan, jangan menuntut sesuatu yang tidak perlu dituntut. Tuntut diri kita untuk mengasihi suami kita, walaupun dia lalim sekalipun. Kasihi dia. Tidak ada cara lain. Alkitab katakan, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hai muda-mudi, hai anak muda, anak mudi, dengar baik. Pilih pasangan hidupmu yang takut akan Tuhan. Yang takut akan Tuhan juga tidak ada garansi, konon lagi jauh dari Tuhan. Paham maksud saya? Yang takut akan Tuhan, yang sudah di gereja melayani tidak garansi, apalagi yang di luar Tuhan, yang tidak tahu kebenaran. Waduh, bukan samsak lagi. Udah jadi tempat sasana tinju. Yang takut akan Tuhan aja bisa melakukan. Apalagi yang enggak. Jadi hati-hati memilih pasangan hidup. Karena tanggung jawab sebagai seorang istri adalah mengasihi suaminya dengan segala situasi dan keadaan. Lanjut. Yang kedua. Tanggung jawab yang kedua. Sebagai seorang istri adalah seorang istri harus hidup menghormati suaminya. Bagaimana menghormati suami? Orang suami nggak pernah mengasihi saya. Nikmati. Seorang istri harus menghormati suaminya. Kitab Efesus pasal 5 ayat 33 berkata, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Sebelum saya sampai istri, hai suami-suami dengar baik, kita tetap harus mengasihi istri kita seperti diri kita sendiri.
Bukan berarti hari ini saya sampaikan tentang istri, bapak-bapak di rumah, Pak Swedi yang bilang, boleh dong kita sak-sak dia. Saya tidak pernah mengajarkan itu. Tapi saya berkata kepada istri hari ini, supaya mempersiapkan diri, engkau tetap harus menghormati suamimu, walaupun suamimu jauh daripada mengasihimu. Pak, suamiku nggak pernah menghargai saya, hormati dia sebagai kepala keluarga. Pak, suamiku nggak pernah dengerin saya, Pak. Hormati dia, karena dia ditentukan bagimu menjadi kepala dan imam dalam rumah tangga. Pak, suami saya, boro-boro ada di rumah, Pak. Mau lihat batang hidungnya pun sebulan sekali tak ada apa enggak? Karena saya masih tidur, dia sudah pergi. Saya bangun, dia baru pulang. Dan sudah tidur. Jadi nggak pernah berkomunikasi. Saya ingin katakan, hormati dia. Karena dia adalah suami, kepala, dan imam dalam rumah tangga. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bapak ibu yang dikasihi Tuhan, tanggung jawab seorang istri yang kedua harus selalu menghormati suaminya dalam segala situasi dan keadaan. Tidak bisa kita mencari alasan untuk kita tidak menghormati suami kita. Pak, suamiku nggak kasih jajan, Pak, nggak kasih makan, nggak kasih belanjaan dan segalanya. Saya ingin katakan, engkau tetap harus menghormati dia karena ia ditetapkan menjadi bagian dalam kepala keluarga dari keluargamu sendiri. Ia sudah ditetapkan menjadi suami, menjadi kepala, menjadi imam dalam keluargamu, maka apapun situasinya, engkau harus tetap menghormati, sebab itulah yang dikehendaki oleh firman Tuhan, oleh Tuhan kepada kita. Karena sekali lagi ingat, seperti yang tadi saya katakan, mungkin karena kesalehan hidup kita, sebagai seorang istri, ibu-ibu yang saleh dengan taat akan firman Tuhan, suami yang lalim akan diubahkan oleh Tuhan. Akan dijamah oleh Tuhan dan ia akan hidup benar bersama dengan engkau. Jangan pakai logikamu. Karena waktu kita memakai logika kita, apalagi logikanya begini, suami saya nggak berubah, Pak, saya mana bisa berubah. Sampai kuda gigit besi pun tak akan pernah berubah. Ubah diri kita, maka Tuhan pasti mengubahnya. Tepat pada waktu yang Tuhan kehendaki, bukan kita kehendaki. Lanjut, yang ketiga. Tanggung jawab seorang istri yang ketiga. Ya kok hilang? Tanggung jawab yang ketiga, yaitu seorang istri harus hidup setia kepada suaminya. Seorang istri harus setia kepada suaminya. Ini penting, bukan setia setiap tikungan ada. Ibu-ibu jangan plesetkan kata setia. Apa itu setia? Setiap tikungan ada. Tikungan ke Medan ada. Tikungan ke Belarang ada. Ke Tandem ada. Setiap tikungan ada pasangan. Halo, engkau sedang berzina. Bukan itu. Setia itu berbicara di dalam 1 Korintus 7 ayat 10 dan 11. 1 Korintus 7 ayat 10 dan 11. Lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, ada garis strip, Paulus membenari. Pernyataannya sudah dikeluar, dia ubah. Tidak, bukan aku. Tetapi Tuhan perintahkan. Supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dengan kata lain, seorang istri harus mengabdikan hidupnya kepada suaminya sampai kepada masa kesudahan. Dia hanya boleh satu suami. Pak, suamiku dulu ganteng, Pak. Kok sekarang gentong, Pak? Syukuri. Dulu ganteng, sekarang jadi gentong, tetap dia suamimu. Jangan dengan segala alasan, Pak, dulu suamiku kaya, Pak. Belum ngomong, Pak, baru tangan saya begini, dia langsung keluarin segepok, Pak. Sekarang udah begini-gini, Pak, nggak keluar 1 sen pun. Terima dia. Nggak bisa. Kita harus setia, jangan karena alasan dunia kita membatalkan kesetiaan kita. Alkitab katakan itu adalah perintah dari Tuhan. Tidak boleh menceraikan, dengan kata lain kita harus setia kepada suami kita. Dan jikalau ia bercerai, lihat. Ia harus hidup tanpa suami. Bapak ibu yang selalu berpikir, Pak, aku ribut dengan suami. Aku cerai aja, Pak. Selesai masalahku. Tolong,
engkau bercerai, engkau berpikir selesai masalah, saya ingin katakan dengan jujur, waktu engkau bercerai, engkau menimbulkan masalah baru. Waktu kita bercerai dalam keluarga, kita menimbulkan masalah baru. Masalah baru sekali lagi, bukan hanya terhadap kita suami istri, tapi itu berentetan kepada keluarga semuanya. Bahkan sampai ke saudara-saudara kita dan teman-teman baik kita. Itu menjadi bola yang menggelinding kemana-mana. Alkitab dengan jelas berkata, dan jikalau ia bercerai, ia harus hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Tadi bapak-bapak agak senang, istri justru setia. Suami boleh menceraikan. Sorry, ada kalimat terakhirnya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ini berlaku sama. Ini seperti dua sisi mata uang. Tidak bisa bilang satu sisi saja yang harus diunggulkan, sisi yang lain tidak. Tidak bisa. Saat kita berkata istri tidak boleh menceraikan suami karena harus setia, maka saat yang sama kita sedang menunjuk diri kita, suami tidak boleh menceraikan istrinya karena kita harus setia. Amin. Tolong, Pak, kalau ada masalah gimana? Nah, itu harus kembali kepada Alkitab. Alkitab berkata, kitab Yakobus mengajarkan kepada kita, waktu ada pasangan hidup kita, mungkin itu adalah saudara kita, berikan dia nasihat secara empat mata, setelah itu panggil saksi, setelah itu panggil banyak orang. Semua ada, di Alkitab itu ada jalan keluar, di firman Tuhan itu ada jalan keluar, karena firman Tuhan itu hidup, dia bukan karangan, dongengan, bukan. Tuhan merancangkan segala sesuatu bagi kita supaya kita punya jalan keluar, bukan jalan sesat. Bapak Ibu yang mau instan itu pasti tersesat. Udahlah, nggak bisa lagi. Aku cerai aja lah sama suamiku. Suamiku ringan tangan, ringan kaki, bahkan berjalan di atas angin. Udahlah, aku cerai aja sama suamiku. Saya ingin katakan, waktu engkau memutuskan demikian, engkau sedang menciptakan masalah, bukan yang kecil, tapi yang lebih besar. Bahkan itu mengganggu semua kehidupanmu. Dengar baik, orang yang sudah menikah, kata cerai itu harus dihapus dari kamus kehidupannya. Begitu dia mendeklarirkan, saya mau menjadi istri, saya siap menjadi suami, maka kata cerai itu langsung dihapus dari kamus kehidupannya. Tidak boleh lagi ada kata cerai, walaupun kita sering dengar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, istri harus setia, begitu juga dengan suami. Lanjut. Tanggung jawab yang keempat, seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Nah, ini yang bahaya. Ini banyak suami pakai kata ini untuk menekan istrinya. Oh, tunduk. Alkitab bilang kamu harus tunduk. Saya suruh kamu makan tai. Maaf, terlalu kasar. Saya suruh kamu lakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Lakukan. Itu bukan tunduk. Bapak-bapak, tolong hargai istri. Jangan jadi istri kita budak. Istri kita budak, tapi istri kita bukan budak, tapi dia adalah penolong. Ingat, istri kita adalah penolong. Jangan dijadikan budak dalam hidup kita. Alkitab yang tulis, Pak. Kan istri harus tunduk. Tunduk dalam hal kebenaran. Tunduk dalam hal kebenaran. Tunduk dalam hal kebenaran. Bukan tunduk kepada hal yang tidak benar. Ini harus dipahami. Istri-istri harus tunduk kepada suami dalam hal kebenaran. Kalau suamimu suruh jangan ibadah, engkau harus lawan. Amin. Jangan suami bilang gak usah ibadah. Iyalah, papa yang suruh. Ya udahlah. Itu suamimu sedang membawa engkau kepada kehancuran dan kebinasaan. Justru engkau harus berkata kepada suamimu, Pak, kita harus cari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kita banyak pergumulan, Pak. Kita banyak persoalan. Mari kita datang sama Tuhan. Jangan bilang, yes, bisa ke mall. Yes, jalan-jalan. Salah.
Ini banyak terbalik-balik. Ada juga ibu-ibu yang senang kalau suaminya bilang jangan ibadah. Yes, bisa jalan-jalan. Istri harus tunduk kepada suami dalam hal kebenaran. Mari kita lihat ayatnya. Hai istri-istri. Efesus 5, 22 dan 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Garis bawahi kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, kita harus taat setia. Kita harus berani berkata sesuatu yang benar di atas yang benar. Berkata sesuatu yang tidak kepada yang tidak. Ini enggak. Yang tidak benar pun yes. Yang tidak bagus pun yes. Mari kita belajar kepada firman Tuhan. Alkitab berkata Efesus 5, 22, 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Yang datangnya kebenaran, engkau dan saya harus tunduk. Yang datangnya kebenaran, engkau dan saya harus tunduk. Contohnya, seorang suami berkata, istriku, ini masa pandemi, mari kita lebih banyak di rumah dan bersekutu dalam doa. Jangan kita bilang, apa sih, nggak tahu ya, saya banyak loh pergaulan di luar. Jangan, saya bukan melarang, tapi ibu harus berhikmat di situasi saat ini. Kalaupun ibu-ibu harus keluar, jelaskan alasan yang tepat bagi suami sehingga ibu-ibu benar-benar memberikan rasa percaya atau rasa trust yang baik kepada suami dan suami bisa memberikan itu. Mari kita menjadi istri yang tunduk kepada suami dalam hal kebenaran. Dalam hal yang mendatangkan pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Bukan mendatangkan celaan. Yang selanjutnya atau yang terakhir, tanggung jawab istri, yaitu istri harus hidup tinggal bersama suaminya seumur hidup. Ibu-ibu, kaum wanita, waktu engkau sudah memutuskan untuk menikah, camkan baik. Jangan lagi terlena dengan lagu-lagu dunia. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Itu lagu dunia. Tuhan gak ngajarin kita begitu. Tuhan bilang engkau harus setia kepada suamimu. Wah, aku babak belur. Katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Tunaikan syukurku. Pak, bodoh lah Pak. Masa udah dipukul, masa kita tahan di rumah. Itu kata dunia. Dunia memang mengatakan kita orang yang ikut firman Tuhan selalu bodoh. Mana ada yang gak bodoh? Saya kasih contoh. Firman Tuhan berkata apa? Waktu kita ditampar pipi kanan, kasih. Itu dunia katakan bodoh atau pintar? Bodoh. Masa ditampar pipi kanan? Wah! Ini satu lagi tanggung. Gak ada. Dunia selalu bilang kita bodoh. Tidak apa-apa. Karena kita sedang hidup dalam kebenaran. Sebab mereka tidak tahu bahwa kebenaran membawa kita kepada kekekalan. Amin. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, lihat hal ini. Jangan menjadikan ini sebagai suatu alasan untuk kita meninggalkan keluarga kita dengan berbagai alasan. Alkitab mengajarkan kalau ada masalah, ada persoalan suami istri yang begitu bergejolak, mintalah waktu bertarak. Bapak ibu tahu bertarak? Bapak ibu bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 7, dari ayat yang pertama dan seterusnya. Bapak ibu bisa mendapatkan hal perkawinan di sana, diajarkan. Kalau terjadi sesuatu hal, suami istri diizinkan bertarak atas kesepakatan bersama. Bukan kesepakatan satu pihak, tapi kesepakatan bersama dalam artian masing-masing menahan diri untuk berpisah sementara, untuk introspeksi diri, untuk perbaiki diri, dan setelah itu kembali kepada suaminya atau kembali kepada istrinya. Bukan kembali kepada wanita lain atau laki-laki lain. Itu berzina.
Ini banyak orang pakai ayat itu, Pak, Alkitab kan boleh supaya kita bercerai. Ya, Alkitab menjawab, itu karena tegar tengkuk bangsa Israel. Sehingga Musa harus mengeluarkan surat perceraian. Supaya itu tidak menjadi masalah untuk mereka menuju ke tanah Kanaan. Karena itu sedang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Bangsa Israel tegar tengkuk, tidak mau tahu, tidak mau dengar, yang penting cerai. Saya sudah tidak cocok dengan pasangan hidup saya mau cerai. Maka Musa mengeluarkan surat cerai dengan catatan setiap pasangan hidup harus memiliki kesepakatan bersama untuk bertarak sementara waktu. Dan setelah memperbaiki diri, introspeksi diri, mereka akan dikembalikan, disatukan. Maka ada istilah peneguhan nikah. Amin. Jangan ngerti? Jangan dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Emangnya tukang kredit. Keluarga dibuat kreditan, dikit-dikit cerai. Kalau nggak siap jadi keluarga suami istri, jangan kawin. Pertahankan saja. Kitab Roma pasal 7 ayat 2 berkata, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Selamanya suaminya hidup. Ini ada terjadi, Bapak Ibu. Ada case yang terjadi. Ada orang datang kepada saya bertanya, waktu di Medan, bukan di sini. Pak, bagaimana Pak? Istri saya sudah berpisah dengan istri saya sudah hampir 8 tahun. Bahkan istri saya sudah menikah dan sudah punya anak 1. Saya belum menikah. Apakah saya boleh menikah? Saya hanya bertanya sama dia. Waktu dia bertanya, saya kembali bertanya. Kamu milih hidup kudus, hidup dalam kebenaran, atau hidup di dalam jauh kebenaran? Pak, saya mau tetap hidup dalam kebenaran. Pertahankan dengan kesinggelanmu. Pak, tapi kan dia sudah punya anak, Pak. Saya belum. Dia sudah punya lagi, pasangan hidup saya belum. Ya memang itu resiko. Itu resiko. Di dalam keluarga, di dalam mengikut Tuhan. Karena Alkitab berkata, akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukuman yang mengikatnya kepada suaminya itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan berpikir, wah, berarti ayat ini melegalkan pembunuhan. Kan ini suaminya kalau mati bebas. Karena kebelet pengen kawin, kubunuh suamiku. Halo. Saya nggak mengajarkan dan Alkitab nggak mengajarkan. Ada tampang-tampang ibu yang rencana? Saya tolak dalam nama Yesus. Saya tumpang kaki. Ini menyatakan bahwa kita terikat kepada suami kita seumur hidup. Nggak bisa dipisahkan apapun ceritanya. Jangankan soal hal-hal yang dipukuli. Suami kita melakukan hal yang berkaitan dengan zina pun kita harus tetap pertahankan sampai dia kembali kepada Bapa di surga. Atau dijemput Tuhan duluan. Nggak bisa. Ini berlaku juga buat istri-istri. Suami-suami jangan berpikir, oh ini hanya untuk istri. Salah. Suami pun sama. Ibu-ibu baca, bapak-bapak baca lagi ayat seterusnya. Karena saya berbicara konteks kepada istri, maka saya tidak bahas suami. Jadi seorang istri harus tinggal bersama suaminya seumur hidup suaminya, bahkan seumur hidupnya, sampai maut yang memisahkan mereka berdua. Kesimpulannya, worship leader dan singer maju ke depan. Kesimpulannya, seorang istri hiduplah takut akan Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan tanggung jawab yang ada dan nama Tuhan akan dipermuliakan dalam hidup. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh mendapatkan seminar segalanya tentang bagaimana menjadi istri yang baik. Bagaimana menjadi keluarga yang baik. Tapi saya ingin katakan dengan jelas, hanya firman Allah yang bisa menuntun engkau untuk tetap bertahan menjadi seorang istri yang tidak bercelah bagi Tuhan. Hanya firman Tuhan yang sanggup menuntun engkau untuk tetap hidup dalam kesetiaanmu sebagai seorang istri bagi pasangan hidupmu. Mari kita dekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita semakin melekat kepada Tuhan. Suami-suami dengar baik.
Firman Tuhan hari ini bukan mengatakan bahwa malam hari ini engkau di atas angin. Pak Swedi berkata istri harus begini, suami aman. Tidak, suami punya tanggung jawab lebih berat. Karena suami adalah kepala, suami adalah imam bagi istri dan anak-anaknya. Kalau seorang penolong istri saja punya tanggung jawab begitu berat, terlebih lagi imam dan kepalanya. Dia akan lebih berat 2 kali lipat daripada istrinya. Lakukanlah semuanya itu supaya keluarga kita diberkati Tuhan. Supaya keluarga kita menjadi teladan bagi banyak orang. Supaya keluarga kita boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Di luar sana Bapak Ibu, saya ingin memberitahukan kepada kita, masalah terbesar, masalah hari ini adalah tentang keluarga. Suami dan istri cekcok, suami dan istri bercerai, suami dan istri tidak menyatu. Hanya masalah-masalah sepele yang dimana Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita menjadi istri, menjadi suami yang teladan bagi sesama. Mari pakai semua kebenaran firman Tuhan ini untuk memberitakan kepada orang di luar sana, supaya mereka juga menikmati hadirat Tuhan dalam keluarganya, menikmati janji Tuhan dalam keluarganya. Jangan justru kita yang sudah kenal Tuhan malah kita menjadi sandungan buat orang lain. Kita berkata kita kenal Yesus yang maha pengasih, tapi kita tidak pengasih. Kita mengenal Yesus maha pengampun, tapi kita tidak mengampuni pasangan hidup kita. Kita tidak pernah mengasihi pasangan hidup kita. Karena waktu itu terjadi, maka nama Tuhan bukan dipermuliakan, tapi nama Tuhan disalibkan kedua kali karena hidup kita. Hiduplah untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan hidup kita. Karena kita ini hanyalah alat-alatnya Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita naikkan pujian yang terakhir. Mulai dari rapnya saja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji, Mari puji Dia dengan kehidupan keluarga ku kita selalu yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. ku mau Mari menyembah, sembah Dia dengan engkau tetap ku hidup. selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Buat semua wanita atau istri-istri yang hadir pada saat malam hari ini. Tuhan, Engkau sudah menyatakan firman-Mu kepada setiap mereka. Oleh karena itu Tuhan, mari Engkau mampukan mereka. Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap mereka. Ya Roh Kudus, Engkau yang memimpin dan menuntun mereka. Sehingga mereka boleh hidup sebagai penolong bagi suaminya. Hidup menjadi lambang umat Allah di muka bumi ini. Di mana mereka belajar untuk hidup setia, menghargai, menghormati, mengasihi. Bahkan hidup seumur hidup bersama pasangan hidup masing-masing. Tuhan, jikalau selama ini mereka mengalami kegagalan, oleh karena tantangan, oleh karena persoalan, oleh karena banyaknya pergumulan, Tuhan ampuni setiap kaum wanita di tempat ini. Mulai hari ini mereka menjadi kaum wanita yang militan, kaum wanita yang hidup dalam firman, kaum wanita yang karena kesalehannya suaminya boleh datang kepadamu, suaminya boleh hidup takut akan Engkau karena kesalehan hidup mereka sebagai istri. Tuhan, kami tahu sekali lagi keterbatasan kami sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan karena daging.
Tapi kami percaya Allah Roh Kudus mampu memimpin dan menuntun kami. Ajari kami untuk bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa menghidupi firman Tuhan. Bahkan hidup kami, hidup keluarga kami boleh menjadi berkat bagi tetangga kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan bagi keluarga besar kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga para suami ya Tuhan yang hari ini juga hadir. Kaum pria yang ada Tuhan berkati, menjadi kaum pria sebagai seorang kepala dalam keluarganya, menjadi seorang imam bagi istri dan anak-anaknya. Mereka bukan hanya hidup dalam diktator, mereka bukan hanya hidup dalam kesombongan dan ego, tapi mereka hidup dalam takut akan Tuhan, senantiasa mau memimpin dan menuntun istrinya, keluarganya kepadamu ya Bapa. Seperti Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah semua kaum pria di tempat ini juga demikian berkata, aku akan membawa istri dan anak-anakku dan keluargaku datang menyembah Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas firman-Mu. Kita yang diberkati sama-sama katakan, amin. Baik, saatnya kita akan mendengarkan Watas Pekan bersama cuplikan kegiatan dari para GC, anak-anak GC. Juga sampai kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita berikan persembahan dengan sukacita.
Shalom Bapak Ibu. Tadi adalah cuplikan video dari kegiatan kami GCN Youth pada hari Jumat kemarin, yaitu dalam acara Happy Cap Gome untuk GC dan Youth. Kami dari GC dan Youth menghimbau Bapak Ibu yang punya anak remaja untuk bisa bergabung dengan kami di ibadah GCN Youth setiap minggu kedua dan minggu keempat jam 3 sore atau jam 15 di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, sama saya Gimberton. Dan saya Felicia, kita akan menyampaikan Info gereja sepanjang minggu ini. Kongsi. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah GBI Mandarin Binjai. Kami sangat berbahagia bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu sekalian. ibadah doa fajar dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 5 WIB di gereja. Ibadah doa syafaat sementara waktu dipindahkan ke rumah masing-masing jemaat tetap di hari Jumat pukul 19.30 WIB. Ibadah sekolah minggu akan kita laksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB di YouTube GBI Mandarin Binjai. Bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani dalam konseling dan doa, dapat menghubungi Ibu Ame. Konseling dan doa akan dilakukan sebelum ibadah dimulai atau setelah ibadah selesai setiap minggunya. Gembala sidang, diaken, staf, dan pengurus diakonia mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu, para donatur, dan pelayan yang sudah ikut berpartisipasi pada kegiatan diakonia hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Gembala sidang, diaken, staf, dan seluruh pengerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, dan persembahan diakonia melalui Bank BCA atas nama rekening Gereja GBI Mandarin Binjai. Demikian info gereja sepanjang minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kongsi发财，新年蒙恩，身体健康，万事如意，年年有余。耶稣爱你。Baik saudara sekalian, saya mengajak semua mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Bapak untuk hari ini kami masih boleh menikmati satu hari lagi ya Bapak untuk bernapas. Kami masih boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu untuk hidup kami ya Tuhan. Tuhan, di masa-masa pandemi ini biar kiranya Engkau yang selalu menghiburkan kami, Engkau memberikan kekuatan kepada kami, Engkau yang menyertai setiap jalan kami ya Bapak.
apa yang kami lalui, apa yang kami jalani untuk hari-hari ke depan kami. Biarlah semuanya dalam tuntunan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk semua berkat daripada-Mu atas kami, untuk kesehatan, untuk anugerah-Mu atas kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Sweditan, kiranya Engkau yang menyertai setiap pelayanannya, Engkau yang memberkati hidupnya ya Tuhan, dan seluruh keluarganya, Engkau yang mengurapinya, Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan daripada-Mu atas dia ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap pelayan-pelayan yang dia lakukan, biar kiranya Engkau memakai hamba-Mu ini dengan luar biasa ya Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk Bapak Ibu Gembala di tempat ini ya Bapak, bahkan di Anda dan keluarganya. Kiranya hikmat-Mu turun atas mereka ya Tuhan, pengurapan-Mu setiap hari atas mereka. Engkau yang memagari mereka, menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Engkau yang menyertai hari-hari mereka ya Tuhan. Biar mereka membawa gereja ini kepada kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk seluruh pelayan pengerja-Mu ya Tuhan, untuk diaken, untuk pelayan-pelayan musik, untuk soundman, multimedia, dan seluruh pelayan-pelayan-Mu di tempat ini ya Bapak. Kiranya Engkau yang menyertai hari-hari mereka ya Tuhan. Engkau yang menyertai langkah hidup mereka, Engkau yang memagari mereka, Engkau memakai mereka dengan pelayanan yang lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk setiap persembahan yang boleh kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh Engkau pakai untuk memperluas alat pelajaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami, kota Binjai, Andam dan sekitarnya ya Bapak. Biarlah malaikat-malaikat-Mu yang senantiasa memagarinya ya Bapak. Biarlah kota ini boleh menjadi kota yang penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapak. Biarlah semakin banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepadamu, mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bapak. Engkau yang memberkati kota ini, Engkau yang memberkati setiap penduduk di kota ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang boleh hadir di tempat ini pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang memberkati mereka dengan keluarga yang harmonis, Engkau yang memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan yang mereka lakukan ya Bapak. Kiranya turun penghiburan-Mu atas mereka, atas hidup mereka, sehingga hari-hari ke depan mereka boleh menjadi hari-hari yang baik, hari-hari yang penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anak-anak Yud, anak-anak GC, biar kiranya mereka boleh menjadi anak-anak yang menjadi terang di dalam pergaulan mereka, menjadi orang-orang yang anak-anak yang takut akan orang tua mereka ya Tuhan, dan mereka boleh menjadi anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, dan juga pemimpin bangsa kami dan seluruh jajarannya ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai mereka, biarlah hikmat pengetahuan Engkau berikan kepada mereka untuk memimpin bangsa ini. Bangsa ini boleh dibawa kepada kedamaian, bangsa ini boleh dibawa kepada kesejahteraan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam ini ya Tuhan. Kami masih boleh berkumpul di tempat ini ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan pulang, biar Engkau yang memberkati melalui hamba-Mu. Mari kita arahkan hati tangan kita ke surga untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis tengah Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kita datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati sama-sama katakan Amin. Selamat malam semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.